Gojo adalah murid SMA yang punya hobi dan passion buat bikin boneka Hina. Boneka tradisional Jepang yang sebenarnya tuh udah katrok dan ketinggalan zaman banget. Yang suka ya cuma para boomer-boomer aja. Gojo kecanduan bikin boneka itu gara-gara kakeknya yang seorang maker Hina doll. Tiap hari dia ngeliat hasil karya kakeknya yang indah banget. Dan Gojo jadi terinspirasi buat ngikutin jejak kakeknya tadi. Gojo mutusin bahwa jalan ninjanya tuh ngebikin boneka Hina terbaik di dunia. Tapi ya tentu aja, gak semua bakalan suka sama apa yang Gojo lakuin. Ada aja tukang nyinyir yang ngejelekin karyanya Gojo. Dan yang paling bikin Gojo trauma tuh waktu masih SD. Gojo pernah cerita tentang hobinya itu ke temen ceweknya. Temen ceweknya itu malah langsung jijik sama Gojo. Menurutnya tuh aneh banget lah kalau cowok tuh mainan boneka. Apalagi sampai jadi tukang bikinnya. Dan dia tuh gak mau temenan lagi sama Gojo. Ya iya sih, cewek itu gak salah. Tapi bagi Gojo kata-kata cewek tadi tuh bener-bener bikin dia kena mental. Sejak saat itu Gojo tuh gak pernah mau lagi cerita-cerita tentang hobi bikin bonekanya. Dan dia milih buat jadi introvert aja sambil tetap ngejalanin hobinya. Nah iya bang, mending gitu deh kayaknya. Nah setelah ortunya Gojo meninggal, dia tuh tinggal bareng dan diasuh sama kakeknya. Kakek Gojo ini tuh punya toko boneka Hina tempat dia ngejual karya-karyanya. Ya walaupun penghasilannya nggak gede, tapi pas-pasan lah buat hidup mereka berdua. Kakeknya ini tuh sebenarnya juga khawatir sama si Gojo, yang kayaknya tuh terobsesi banget buat ngikutin jejaknya. Gojo sering ngebikin boneka sampai lupa waktu dan nggak inget dunia luar. Kakeknya terus nyaranin, Bu ya Gojo tuh sekali-sekali pergi keluar gitu kak, atau main bareng sama teman-temannya. Waduh, gimana ya? Gojo tuh sampai bingung cara jelasin ke kakeknya kalau dia tuh nggak punya teman sama sekali. Tapi karena Gojo tuh anak baik dan gak mau bikin kakeknya khawatir, jadi Gojo tuh bohong sama kakeknya dan bilang kalau sebenarnya dia tuh punya banyak teman. Tapi dia tuh gak pernah hangout sama mereka gara-gara teman-temannya nih banyak aktivitas klub di sekolah. Duh, kasihan banget ya Mas Gojo sukanya halu. Kakeknya yang polos banget ya percaya-percaya aja lah sama cucunya itu. Jadi kehidupan Gojo tuh sehari-harinya ya sekolah, pulang, bikin boneka. Gitu-gitu aja terus sampai kiamat. Tapi semuanya berubah saat suatu hari tiba-tiba ada cewek berambut pirang yang terbang ngejatuhin dia. Iya, bener-bener kegubrak gitu. Cewek gajah itu tuh namanya Marin, cewek paling cantik dan populer sesekolahan. Habis ngejatuhin Gojo, dia cuma senyum aja dan minta maaf sambil nanyain apa Gojo tuh terluka. Terus tiba-tiba Marin tuh ngeliat ada noda aneh gitu di tangan Gojo dan nanya itu apa. Gojo langsung panik dong dan ngejawab kalau itu bukan apa-apa. Nah sebenarnya itu adalah noda tinta yang dia dapat waktu ngebikin boneka tadi malam. Gojo gak mau sampai ketahuan kalau dia tuh tukang bikin boneka. Ntar takutnya kayak kejadian waktu SD lagi. Ya udahlah, Marin habis itu langsung ninggalin Gojo buat ngobrol-ngobrol lagi sama teman-temannya. Gojo cuma bisa ngeliatin Marin dari jauh. Sebenarnya Gojo ini udah lama kagum sama si Marin. Karena gak cuma cantik, tapi kepribadiannya tuh juga cheerful banget. Gara-gara itulah Marin tuh jadi punya banyak teman. Marin suka nyari teman buat diajakin ngobrol tentang manga dan anime. Nah, jadi si Marin ini wibu akut guys. Tapi dia wibu wangi ya, nggak bau bawang. Marin juga terkenal sering nolak dan marahin cowok yang ngejekin hobi ngewibunya. Menurut Marin, dia tuh lebih mending pacaran sama cowok yang bisa ngehargain hobinya daripada sama cowok ganteng tapi nyebelin. Terus, pulang sekolah Gojo tuh dimintain tolong sama teman sekelasnya buat piket ngebersihin kelas sendirian. Soalnya mereka tuh buru-buru mau pulang buat kerja part-time. Nah, si Gojonya tuh gak bisa nolak dan nurut-nurut aja. Padahal hari itu bukan giliran dia buat piket. Terus tiba-tiba Marin masuk buat bersih-bersih kelas. Dan dia tuh kaget banget lihat Gojo yang lagi piket sendirian. Soalnya, ternyata hari itu adalah giliran kelompoknya Marin. Marin terus sadar lah kalau Gojo tuh lagi dimanfaatin sama teman-teman sekelasnya yang lain. Marin ngomong ke Gojo kalau ini semua gara-gara Gojo terlalu baik sih. Tapi Gojo tuh sebenarnya udah tahu. Nah, dia tuh orangnya gak enakan dan gak bisa nolak. Marin jadi kesel dong. Dia nyuruh Gojo buat lebih tegas sama orang dan jangan mau dibully. Kalau emang gak suka ngelakuinnya, ya bilang. Jangan iya-iya aja. Gojo cuma bisa speechless doang dong ngedenger omelannya Marin. Seminggu kemudian sejak kejadian itu, sambil ngejahit boneka, Gojo masih aja kepikiran sama kata-katanya Marin. Terus tiba-tiba mesin jahitnya Gojo tuh rusak. Kakeknya ngirim tuh mesin buat dibenerin, tapi bakalan makan waktu nih selama beberapa hari.
Jadi karena nggak bisa ngejahit di rumah, Gojo pun jadi pakai fasilitas klub jahit di sekolahnya. Dia ngejahit baju bonekanya di sana sepulang sekolah. Nah, gara-gara mesin jahit di sekolah tuh lebih modern daripada yang di rumah, Gojo jadi terkesima sama hasil jahitannya sendiri. Nah, waktu lagi senyum-senyum sendiri gitu, tiba-tiba Marin muncul masuk ruangan. Walah, Gojo langsung kaget banget dong. Dia terus ngejatuhin boneka yang baru aja jadi. Untungnya Gojo bisa nangkep tuh boneka biar nggak rusak. Phew, Gojo langsung lega dong. Tapi dia lupa kalau Marin tuh ada di sana dan ngeliat semuanya. Walau Gojo langsung panik banget dong. Dan coba ngejelasin kalau semua ini tuh nggak kayak yang dibayangin sama Marin. Tapi ternyata si Marin tuh malah takjub banget waktu tahu kalau Gojo tuh bisa ngejahit. Apalagi jahitannya tuh bagus banget anjir. Marin langsung muji-muji hasil jahitan Gojo sambil ngeliatin bonekanya. Gojo seneng banget lah. Soalnya ini baru pertama kalinya ada orang seumuran dia yang muji-muji boneka hasil karyanya. Terus tiba-tiba aja Marin ngecopot bajunya di depan Gojo. Gojo panik banget lah. Ngapain nih cewek? Oh alas, ternyata Marin tuh mau nunjukin baju yang dibikinnya. Tapi itu baru setengah jadi. Terus Marin pun nunjukin foto baju yang mau dibikinnya. Wah, jiwa penjahit dalam diri Gojo langsung bergejolak lah. Dia ngomentarin hasil jahitan Marin yang cacat banget dan gak detail. Bahkan, Gojo juga ngomong kalau hasil jahitan Marin tuh gak mirip sama sekali sama yang di foto tadi. Hei Allah, dasar cowok gak peka. Marin ya langsung mewek lah dikomentarin kayak gitu. Sadar lagi ngelakuin kesalahan, Gojo pun langsung minta maaf sambil sujud-sujud. Tapi ternyata Marin tuh gak masalah dan maafin si Gojo. Habis itu, Marin pun ngasih tahu Gojo kalau dia tuh hobi banget sama manga dan anime. Dan gara-gara itu, dia tuh jadi pengen banget buat jadi cosplayer. Tapi karena skill ngejahitnya yang ampas banget, jadi deh Marin pun minta Gojo buat ngebantuin dia bikin kostum cosplay demi mencapai cita-citanya. Karena Marin itu adalah orang pertama yang ngehargain karyanya, Gojo pun mau banget buat ngebantuin Marin dan berjanji bakalan ngelakuin yang terbaik. Wah, Marin langsung kesenengan dan jingkrak-jingkrak di depan Gojo. Yeay, akhirnya Marin bisa cosplay jadi si Sukutan dari game Mecum-Mecum. Wait, what? Gojo kebingungan dong. Game apa tadi? Aduh, ternyata karakter yang mau di-cosplayin sama Marin tuh dari game dewasa gitu guys. Gojo langsung speechless lah. Mana tuh Marin ngejelasin gamenya semangat banget lagi. Gojo tuh sampai heran loh. Emang beneran ada ya game laknat kayak gitu? Mana yang main cewek lagi? Sampai-sampai Gojo tuh mikir jangan-jangan si Marin ini cuma ngegodain dia aja. Tapi waktu ngeliat ekspresi Marin, Gojo tuh langsung sadar kalau Marin tuh lagi gak bercanda. Waktu ditanyain sama Gojo kenapa cewek kayak dia main game begituan, ya Marin cuma ngejawab, emangnya cewek gak boleh ngelakuin sesuatu cuma karena gendernya aja? Wah, Gojo langsung relate banget dong. Soalnya dia kan juga ngelakuin hobi bikin boneka yang biasa dilakuin cewek. Gojo terus mutusin buat ngebantuin Marin dengan sekuat tenaganya.